Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita semuanya sehat. Saya baru nyampe rumah jam 2 tadi. Alhamdulillah kita bangun semuanya sehat walafiat. Orang Ketapang sudah ada di sini. Karimata. Ya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita jadi orang Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak sekalian dan ibu-ibu yang mungkin nanti akan mendengar menyaksikan acara ini lewat YouTube. Kita lanjutkan kajian kita tentang mengapa kita harus berislam. Pada 2 seri pertemuan yang sudah, kita kurang lebih mengikuti ajaran Mas dari Poso tadi. Kalau Anda mau menemukan Islam, kosongkan dulu dirimu. Pura-pura belum punya agama. Lalu kita cari. Kita sudah lewati 2 sesi kemarin, ringkasnya begini. Kita yakin bahwa setiap ciptaan pasti ada yang setiap barang ciptaan pasti ada yang menciptakan. Bukti adanya sang pencipta adalah karena ada yang tercipta. Itu mobil di depan itu kalau saya bilang itu ada dengan sendirinya kan Anda ketawa. Udah bisa lah mereknya aja Honda, pasti yang bikin Honda. Nah kita ada produk namanya manusia, ada alam semesta dan sebagainya. Pasti ada yang menciptakannya. Kita udah tentukan syaratnya kemarin. Sang pencipta itu harus satu, maha kuasa, maha ini, kita nggak boleh tawar-menawar, tahu segalanya. Lalu dari mana informasinya? Dari kitab suci. Apa itu disebut kitab suci? Kitab suci itu harus begini. Kalau ada susu murni artinya apa? Ya nggak ada zatnya lain kecuali zat-zat yang ada di dalam susu, air, lemak, protein. Gitu. Begitu ada garam bukan susu murni. Begitu ada sianida tambah lagi. Begitu ada kopi sudah bukan susu murni. Nah sama, kitab suci disebut suci kalau isinya full wahyu Allah. Nah dengan 2 itu kita temukan bahwa Tuhannya itu namanya Allah, adanya di dalam Al-Quran. Lalu implikasinya kita menjadi harus beragama Islam. Nah hari ini saya lanjutkan bagian dari itu ya untuk memperkuat kita menjadi orang Islam. Jadi saya kasih judul ini alasan memeluk agama Islam. Kalau alasan utama sebetulnya adalah hidayah. Karena kalau tanpa hidayah siapapun nggak bisa masuk Islam. Ada orang bilang, saya tekun baca buku kemudian saya dapat Islam. Enggak. Itu yang di Sorbonne dan di Montreal dosen-dosen. Saya dulu punya teman di Brisbane. Sorry ya, saya masuk kuliah dulu. Kuliah apa? Syariah. Dia Islamic Studies ya, belajar agama Islam. Sopo sih ngajar? Ateis. Kebayangkan orang-orang bule itu menganggap Islam sebagai knowledge, sebagai pengetahuan. Jadi ada yang ahli syariah, ada yang ahli hukum Islam, ada yang ahli hukum waris, ada yang ahli usuluddin, ada nggak punya agama Pak. Itu bendino baca buku tentang Islam. Berarti kalau alasan masuk Islam karena baca buku, enggak. Buktinya banyak baca buku enggak masuk Islam dan seterusnya. Jadi alasan utamanya sebetulnya hidayah. Nah kita ini mencoba mencari alasan, mencari penyebab yang bisa menjadi pintu masuk orang mendapatkan hidayah. Meskipun belum semuanya. Saya bagi jadi 2 ini, alasan logis sama alasan keimanan. Yang alasan logisnya 1. Kenapa orang masuk Islam? Karena orang menemukan di dalam Islam Tuhannya sempurna, tanpa cacat. Kalau kita bilang Tuhan maha mengetahui, itu mengetahui segalanya, yang tersembunyi maupun yang Pak RW sering membacakan itu. Syahada wa ghaib. Allah maha mengetahui baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya. Jadi kalau ada semut hitam kecil jalan di tengah hutan, tengah malam, gelap gulita, itu Allah tahu dari mana, mau kemana, asalnya dari mana. termasuk yang ada di dalam batin kita. Nah, gitu.
az-zahir wal batin. Jadi dengan kriteria bahwa Allah Maha mengetahui, itu tidak mungkin kemudian Allah harus turun ke bumi, berubah jadi manusia hanya untuk mengetahui bagaimana rasanya jadi manusia, kan ngaco. Dia yang ciptakan, dia tahu semuanya. Kalau diselomot sakit, kalau dipentung melentung dan sebagainya itu, dia nggak harus turun ke bumi. Karena begitu turun, kriteria Maha mengetahui gugur. Gitu kan? Nah, kita menentukan syarat Tuhan itu begitu. Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pencipta, Maha Memelihara, dan seterusnya, tambah Asmaul Husna. Jadi alasan logis pertama menemukan Tuhan di dalam Islam itu sempurna. Tidak satu, tidak dua, tidak tiga, dan sebagainya. Yang kedua, alasan logisnya kitabnya sempurna. Ya. La raiba fi, isinya benar, tidak ada keraguan, terjaga, teruji, dan menjadi mukjizat yang abadi. Ada gunung bagaikan pasak dan sebagainya. Jadi alasan logis pertama Tuhannya sempurna, yang kedua kitabnya sempurna, terjaga, teruji, ya sampai sekarang. Kelompok Nasrani sering menuduh ke kita, how come Prophet Muhammad come 600 years after Jesus? Apa bisa dia datangnya 600 tahun setelah Yesus tapi mengoreksi yang terjadi di sana? Selama 600 tahun yang sedang jadi favorit adalah Isa bin Tuhan. Iya kan? Dipromosikan oleh kerajaan Romawi, didukung oleh Helenisme dan sebagainya. Isa bin Tuhan. Tiba-tiba muncul Muhammad di abad 600, dibilangnya Isa binti Maryam. Itu berat sekali melawannya. Itu kan pandangan yang sedang jaya-jayanya tiba-tiba dilawan yang enggak, bukan bin Tuhan, bukan anak Allah, tapi bin Maryam. Didudukkan lagi perkara. Itu Al-Quran. Lalu dibilang Al-Quran menjiplak Bible. Jiplak gimana? Kalau jiplak kan sesalah-salahnya. Ya, ini ajaib abadi. Di Bible kisah tentang Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya itu hidup di Mesir. Semua raja Mesir disebutnya Fir'aun. Coba dicek di Bible, semuanya disebutnya Fir'aun. Kalau di Quran pas di zaman Nabi Yusuf, raja Mesirnya disebutnya Al-Malik, raja, king. Lalu baru di sekian ribu tahun kemudian di zaman Musa, raja Mesirnya disebutnya Fir'aun. Nah, mana yang benar secara sejarah? Yang benar Quran. Memang gelar Fir'aun itu muncul sekian lama setelah gelar raja. Kayak di Indonesia gitu misalnya. Semua raja namanya Hamengkubuwono, nggak bisa lah.
Sebelumnya disebut sultan, sebelumnya disebut raja dan sebagainya, lalu ada Pakubuwono, ada Hamengkubuwono, kan ada periodenya. Kalau semua Raja Mataram disebutnya Hamengkubuwono udah jelas secara sejarah. Maka kitab yang mencitrakan bahwa Raja di Mataram semuanya gelarnya Hamengkubuwono salah, ahistoris, gitu. Jadi Quran nggak mungkin menjiplak, karena kalau menjiplak pasti nyebutnya sama juga. Dan seterusnya contohnya banyak. Jadi alasan logis pertama Tuhannya sempurna, yang kedua kitabnya sempurna. Nomor 3, nabinya jelas. Nabinya itu jelas. Mengapa kita waktu sholat baca Al-Fatihah? Lah dicontohin sama Nabi. Yang salah baca dibetulin dan sebagainya. Al-Fatihah bunyinya seperti itu. Kebayang nggak Bapak Ibu baca Al-Fatihah lalu tiba-tiba iya karena budunya hilang? Atau beli Quran iya karena budunya hilang? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Dibeli nggak itu Quran? Enggak, Bapak salah cetak itu. Laporin ke penerbitnya, diberedel, ditarik semuanya. Nah, kalau di kitab yang lain, ayat keluar masuk dicabut, bukan satu, bukan dua, bisa berpuluh-puluh. Kalau di Yohanes bab 7 itu, dari 753 sampai bab 8, 11, berapa ayat itu? Banyak sekali, kadang masuk, kadang tidak. Ya, kalau yang jujur sekali itu kan NVI, New Version, International Version, NIV, Bible-nya orang Amerika. Itu disebut ayat-ayat ini sebelum abad 16 tidak ada. Ayat yang ini di Mazkur asli tidak ada. Matius bab 17 ayat 21 tidak ada. Jadi lengkap aja. Matius bab 17 itu 19, 20, 22. 21-nya jadi apa? Jadi footnote di bawah sini. Ayat ini dulu tidak ada. Jadi adanya cuma, kebayang nggak kalau di Quran iya karena budunya di footnote. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Ihdinas Shiratal Mustaqim, iya karena budunya di footnote, catatan kaki. Disertasi. Tidak bisa disebut kitab suci. Nah, jadi menambah bahwa kitabnya sempurna, nabinya jelas. Sampean salah bacanya itu tadi kurang panjang. Yang itu tasdid, yang itu dibacakan. Nah, kitab yang lain tidak sempat. Coba tanya, buka Matius bab 1 ayat 1. Apakah bunyi redaksi Matius 1 ayat 1 itu sempat diverifikasi oleh Yesus? Enggak, wong itu dituliskannya berpuluh-puluh tahun setelah beliau enggak ada. Apakah yang ditulis Rasul, menurut mereka namanya Rasul Paulus itu sempat diverifikasi oleh Yesus? Ya jelas tidak, wong Paulus enggak pernah ketemu Yesus. Ya kan misalnya saya Paulus terus nulis gini, Yesus begini, atau gini aja deh. Saya kenal Pak Agus kan, terus saya pulang saya cerita, Agus adalah gini. Lalu tulisan ini saya sebarluaskan, publikasi tanpa pernah diverifikasi sama dia. Pak Agus tolong bener nggak ini cerita saya tentang sampean? Kalau tidak pernah berarti ini nggak beres. Ya, lagi pula kalau kata Ahmadiyah, penulis Bible Perjanjian Baru terutama, itu adalah saksi yang buruk. Coba misalnya ada 4 orang. Nah ini pas ini, siji loro telu papat. 4 orang menyaksikan sebuah peristiwa pembunuhan, dibawa ke pengadilan. Ya. Hanya satu yang bercerita bahwa apa yang terjadi pada saat pembunuhan, korbannya bagaimana. Hanya satu di antara 4 yang bilang korbannya teriak-teriak mengadu-adu kesakitan. Sementara yang 3, betul begitu? Tidak. Nggak ngomong sama sekali. Ini yang benar yang mana? Teriak-teriak apa enggak? Menurut satu saksi ya, menurut yang 3 tidak. Bisa diterima enggak kesaksian 4 orang itu? Enggak bisa, itu batal. Kalau di pengadilan, hakimnya akan ketok palu, Anda saksi yang tidak benar. Gitu. Nah, Bible itu hanya John yang menyatakan bahwa ada kalimat Before Abraham was me. Sebelum ada Ibrahim, ada saya. Saya itu Yesus. Pusing kan kalau kita dengar ada ayatnya itu? Sebelum ada Ibrahim, ada saya. Kalau sekarang saya salah itu ayat. Kenapa? Karena yang lain nggak ngomong. Markus tidak ngomong, Matius tidak ngomong, Lukas tidak ngomong. Kalau berita itu penting sekali untuk menunjukkan bahwa dia seperti Tuhan, harusnya yang 3 ngomong juga dong. Silence yang 3. Ahmad Didat menyebut
bad witness katanya. Saksi yang buruk terhadap sejarah Yesus. Gitu. Jadi kita beruntungnya punya nabi yang jelas, mengoreksi, tapi dia melarang. Hadis kan nggak boleh ditulis selama beliau hidup, hanya Quran, supaya nggak campur aduk. Oke, itu alasan ketiga. Alasan keempat, nama agamanya jelas. Bagi yang mau mengikut agama A, nggak usah kita sebut. Coba cari di kitab sucinya, disebut nggak nama agamanya? Enggak. Yang mau ikut agama B, silakan ikut agama B. Disebut nggak nama agamanya B? Enggak. Hanya di Islam yang agamanya itu disebut. Raditu lakumul Islam Madinah. Ini yang ngomong Allah. Aku Allah ridho Islam menjadi agamamu. Kurang jelas apa lagi gitu. Gitu kan? Ajarannya, nama agamanya yang jelas. Nah yang kelima, ajaran yang disampaikan oleh Rasul, ibadah maupun muamalah, itu sudah terbukti bisa dilaksanakan, applicable, bukan sesuatu yang berlawanan dengan nature atau nggak bisa laksanakan saking sulitnya. Nah, contoh di agama lain yang sulit adalah perkawinan tanpa perceraian. Kemudian melarang poligami. Wah, ini Pak, topiknya Pak Teguh ini, melarang poligami. Kalau Ahmad Didat bilang agama yang lain tidak memberi solusi bagi persoalan dunia kan. Di dunia ini sopir truk cowok apa cewek yang banyak? Cowok. Berarti truk, begitu ada truk tabrakan, janda itu. Tentara mayoritas cowok apa cewek? Cowok. Begitu perang dor ratusan janda. Serius Pak. Belum secara nature katanya bayi laki-laki itu punya potensi lebih mudah meninggal dibandingkan yang wanita. Sehingga secara statistik, secara faktual jumlah wanita itu lebih banyak dari, kalau nggak percaya masuk fakultas kehutanan yang dulunya cowok semua, sekarang 2/3 tuh 60% cewek. Iya, zaman saya dulu sekelas fakultas itu hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang dari 60. Sekarang kebalik. Ya, apakah itu bukti yang perempuan lebih pintar? Tapi itu sepintas bisa menggambarkan bahwa secara populasi mereka lebih banyak. Asrama IPB dulu dibikin 1.500 cowok, 1.500 cewek. Total mahasiswa 3.000. Tiba-tiba yang masuk meledak lebih banyak ceweknya. Asrama sebelahnya punya pasca dipakai, pakai. Nggak terbendung. Nah kalau ngotot setiap wanita harus one man, one woman, akan ada sekian banyak wanita tidak kebagian. Agama mana yang bisa ngasih solusi? Hanya Islam, meskipun nggak disukai. Tapi secara legal itu dijadikan solusi. Yang lain enggak, akhirnya sembunyi-sembunyi. Serius, di Eropa mah udah banyak. Sudah terbiasa, di rumah ada satu, di luar banyak. Di setiap kota. Nggak resmi. Sehingga di sana pasangan itu bisa, selain wife ya. Nah ini Pak Ali ini. Benar nggak Pak Ali? Wife yang resmi, tapi ada girlfriend, ada fiancé, ada spouse, ada biological couple, concubine, banyak sekali Pak. Banyak sekali. Karena tidak, agama yang mereka anut tidak memberi solusi. Jur piye iki? Wanitanya banyak sekali. Lalu yang sudah menikah nggak boleh cerai, itu kacau lagi. Sama sekali, bagi yang mohon maaf yang agamanya K itu, kalau Anda mau cerai harus izin sampai ke Vatikan sana. Jadi ajaran Islam tidak seperti itu. Puasa 30 hari, ada yang keberatan? Ya nggak apa-apa, kalau nggak kuat karena sakit kan bisa bayar apa itu? Fidyah. Kalau nggak mampu bayar fidyah gimana? Ada lagi solusinya. Tapi nggak harga mati yang kemudian membuat orang wah susah Islam ini. Enggak. Ya, ajarannya applicable dan sudah terbukti dari pengikutnya, pengajarnya tadinya 1 orang dalam tempo sekian puluh tahun menjadi sebuah kekhalifahan yang luar biasa besarnya. Applicable, sudah pernah terbukti berlaku di dunia ini. Jadi itu 5 alasan logis
Kalau orang mencari ya, lagi bingung gitu, nggak puas di sini, nggak puas di situ, akan ketemu Islam. Ya, saya dulu punya teman namanya Norton kalau nggak salah, orang Brisbane. Mereka kalau umur 18 tahun biasanya sudah mulai nggak ke gereja, udah jadi ateis atau agnostik, percaya ada Tuhan tapi nggak mau memeluk agama apapun, lalu mulai nyari, nggak kira-kira, bleng ke India. Bukan hanya belajar Hindu, jadi biksunya, jadi pendetanya, pakai seragam itu, bablas pokoknya kalau masuk. Di situ berapa lama nggak puas, pindah ke Thailand, belajar agama Buddha. Bukan hanya belajar, jadi biksunya, gundul kelontos pakai baju kuning, pulang ke Brisbane, menjadi kepala wihara di Brisbane. Kan luar biasa itu. Kita ada yang pulang haji langsung jadi imam di masjid besar? Oh enggak. Kan karena kita sekedarnya aja. Dia bablas jadi kepala wihara di Brisbane. Nah ketemu saya di diskusi antar agama. Duduk sebelah saya dia dongeng. Nah terus kamu sekarang di sini ngapain? I was stabbed katanya. Saya tertusuk katanya. I was stabbed by the sword of Islam. Hah? Sebelah mana tertusuknya? Sini katanya. Tapi jangan kamu anggap pedangnya Islam itu pedang itu. Apa pedangnya? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam. Itu nancep di hati saya. Cep. Wiharanya ditinggalin. Dia orang Islam. Gitu. Jadi ajarannya masuk akal dan applicable. Ya. Baik, jadi ini 5 alasan logis. Nah, itu jamnya benar ya. Nah, sekarang alasan keimanannya, lanjutan dari asal yang tadi, yang nomor 5, konsep keselamatannya adil. Jadi di dalam Islam tidak ada dosa warisan. Kalau ada 2 orang kembar ini untuk menunjukkan bahwa konsep itu nggak beres adalah tentang dosa warisan. Kalau ada 2 orang kembar, si A dan si B kembar identik, sama persis, orang lain nggak bisa bedain, si B membunuh orang, bisa nggak si A dihukum? Nggak bisa lah. Why? Different person. Orang yang berbeda, nggak bisa si B dihukum gara-gara kesalahannya si A. Nah dosa waris itu kan kayak gitu. Dianggap Nabi Adam yang salah, lalu ada yang namanya Nabi Isa harus dibunuh untuk menebus dosa. Ini nggak ada di Islam. Tidak ada penebusan dosa dengan korban manusia, nggak ada. Tidak ada kasta. Kasta. Kita nggak usah jauh-jauh kalau ke sana Denpasar di Bali, Kadin, kepala dinas, kastanya Satria, punya anak buah, kastanya Brahmana, repot. Ya, rektor, kastanya Waisya, kastanya apa gitu, punya dosen, kastanya Brahmana, nggak bisa negur Pak. Anak saya dulu diperlakukan tidak adil ya, kemudian udah lulus B dicoret jadi C. Kalau ngasih tugas harus diserahkan pas Jumatan. Kacau sekali, gara-gara tadinya nama saya kan depannya M, sering disingkat M Irham. Mereka nyangkanya Made Irham. Lama-lama ketahuan M-nya Muhammad. Udah mulai diceng-cengin. Ibunya, istri saya masih jadi pejabat. Telepon rektornya, suruh negur desanya. Rektornya bilang, enggak bisa Bu. Berapa mana dosanya? Nah kita nggak ada kasta seperti itu. Nah, orang sama, orang terbaik hanya satu, yaitu yang terbaik takwanya. Ya, mau Arab, mau non Arab, mau hitam, mau putih, semuanya di mata Allah sama kecuali ketakwaan. Nah kan fair jadinya. Jadi kalau orang melihat 5 hal ini, lalu dia sedang gelisah nyari agama, plus dapat hidayah dia masuk. Tapi kalaupun nggak dapat hidayah, dia akan mengakui bahwa ini Islam benar. Penulis buku-buku itu, sejarah agama, sejarah Tuhan, Karen Armstrong, kan bekas biarawati. 7 tahun jadi biarawati, belajar Bible tiap hari, tiba-tiba keluar. Nggak mau lagi ke gereja. Lalu, entah saya lupa sebabnya, mulai tertarik dengan Islam,
bablas, nulis buku-buku Islam. Jadi orang Islam nggak? Belum. Itu tiap kali ngomong Muhammad, dia bukan orang Islam. Tiap nyebut nama Muhammad, dia langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren sekali kalau lagi ceramah. Muhammad peace be upon him. Kalah kita otomatisnya. Tapi karena belum dapat hidayah, ya kita doakan karena dia masih hidup, mudah-mudahan masuk Islam. Dokter yang memeriksa jenazah Fir'aun itu, muminya itu, dia tahu persis. Luar biasa, kitab suci yang lain nggak ada yang cerita bahwa ini mayat Fir'aun yang tenggelam supaya menjadi pelajaran untuk bangsa-bangsa selanjutnya di surat Yunus ya. Hanya di Quran yang menyebut itu. Oh ya, wah berarti keren Quran gitu kira-kira ya. Maurice Bucaille itu menulis buku judulnya Science, Bible, and Quran. Enggak masuk Islam sampai meninggal. Padahal dia tahu kan Islam benar dan sebagainya. Nah itu berarti ada faktor X yang namanya hidayah. Oke, masih ada 10 menit. Itu alasan logis. Nah sekarang alasan bagi yang sudah tahu bahwa Tuhannya namanya Allah dan sebagainya. Ini saya sebutnya alasan keimanan. Satu, mengapa kita harus masuk Islam? Diperintah Allah. Yaitu perintah Allah. Ud'u fi silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam dengan kafah secara sempurna. Al-Baqarah ayat 208. Berarti kalau kita nggak masuk kan dapat predikat menolak, jadi kafir, ya kan? Apalagi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai lupa mati kecuali dalam keadaan Islam. Al-Imran 102 itu kan perintah, Pak. Ya. Wasiat Nabi Ibrahim. Ada yang bisa bantu baca terjemahan Al-Baqarah 132? Al-Baqarah 132. Itu wasiat dari Nabi Ibrahim untuk anak cucunya. Berapa tadi? Ya, ayo Om. Ya bunaya udah bunyi tapi kok mandek. 132. Agak panjang itu. Mana ya? Oh, di bawah ini. Ini terjemahannya ya. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Perintah, Pak. Jadi mengapa kita masuk Islam? Alasan pertama, diperintah oleh Yang Maha Kuasa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang sedemikian kuasanya sehingga di surat Yasin disebut awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin alla ayakhluqa mithlahum bala wa huwal khaliqul alim. Apakah Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta ini punya kemampuan untuk mengulang lagi perbuatannya, menciptakan sebanyak ini lagi galaksi? Jawabannya ya, bisa. Jadi tiap hari ini mungkin ada bintang baru, Pak. Allah bikin lagi entah di mana. Nanti tiba-tiba cahayanya kelihatan makin ting. Tapi itu diciptakannya berarti sudah 2 juta tahun yang lalu. Karena cahayanya kecepatannya 300 km persegi. Jarak dari kita ke bintang itu sekian juta kilometer. Jadi nyampainya berjuta-juta tahun. Itu Maha Kuasa. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu menyuruh para nabinya membuat wasiat seperti itu. Berapa tadi? Al-Baqarah 132. Nah, bagaimana kalau kita menolak? Sudah disuruh begitu terus kita menolak. Kita kena Al-Bayyinah ayat 6. Al-Bayyinah apal-apal? Pak Agus? 6. 1 sebelum terakhir. Nah, dibaca dari awal nih. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Pokoknya 6 ini ulaika hum syarrul bariyah. Ya kan? Dan mereka akan masuk neraka
abadi di dalamnya. Nah, ini ancamannya kalau yang menolak Islam. Jadi masuk Islam karena diperintah. Alasan kedua, kalau udah perintah, alasan yang kedua, agama Islam itu agama yang benar, lengkap, sempurna. Satu-satunya nama agama yang diakui di dalam kitab suci, terutama oleh Allah disebut, diakui di dunia dan di akhirat. Al-Imran 19. Penting dong. Ayo Pak Syekh sini Pak. Syekh Agus. Ini Pak Syekh doktor ini sekali-sekali. Masya Allah. Bapak coba tiap hari telan vitamin C 1. Terus. Al-Imran 119. Al-Imran 19. Al-Imran itu surat ke 3. Ayo Pak. 19 Pak. Ya, artinya 19 artinya aja. Ini waktunya pendek. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Wa salafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Ya itulah isinya ya. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam. Maksudnya adalah agama yang disampaikan, yang dibawa sejak Nabi Adam, Nuh, terus Ibrahim, Musa dan sebagainya, itu Islam. Nah terus yang lain-lain itu deviasi, man-made religion. Ya, karena mudah sekali kan orang pengen berpengaruh, bikin ajaran diikuti banyak orang. Sekarang di Vietnam ada agama baru, pengikutnya baru berapa ratus ribu gitu. Congcang apa itu namanya, baru, benar-benar baru, orang ngaku nabi. Ya. Kemudian al-yauma akmaltu, Al-Maidah ayat 3, ini waktunya sudah pendek. Al-Maidah ayat 3 itu disebutkan bahwa hari ini setelah kusempurnakan nikmatku buatmu dan aku rela Islam menjadi agamamu. Tuh, jadi Islam. Lalu Al-Imran 85, wa may yabtaghuna barang siapa mencari agama selain Islam maka akan ditolak. Gimana bahasa ayatnya? Wa may yabtaghuna ghairal Islam fala yuqbalu minhu. Nah, kira-kira begitu bunyinya. Lalu Al-Imran 83, aslama ma fis samawati wal ard tau'a wa karha. Sesungguhnya sudah Islam semua yang di alam semesta ini, baik secara sukarela maupun terpaksa. Semua di alam semesta, berarti termasuk HP ini. Iya, ini muslim secara fisik. Jatuh, mengikuti sunatullah, gravitasi. ATI suruh lompat dari hubungan rumah coba. Apakah badannya melayang-layang karena nggak percaya kepada Allah? Enggak, jatuh juga. Jadi physically mereka salah. Coba disundut rokok, teriak enggak dia? Teriak. Karena itu sunatullah, bahwa kalau kena api, teriak. Berarti secara fisik, semua ini sudah aslama. Aslama itu artinya kan submit, menyerah, surrender. Kata lain, arti lain dari muslim, gitu ya, aslama. Maka rugilah orang-orang yang tidak mau terima Islam. Ya. Nah, ada bantahan bagi orang yang mengaku bakal selamat kalau tanpa Islam. Al-Maidah 18. Al-Maidah surat berapa? 5. Ayo Pak. Al-Maidah 18. Nanti ini dibaca sendiri-sendiri di rumah ya. Al-Maidah 18. Ini sudah direnceng soalnya. Ayat-ayatnya sudah diurutin. Untuk membuat kita makin yakin bahwa yang sudah kita perlu itu secara logika memang benar dan secara keimanan ya benar. Mana ya 18? Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah, anak Tuhan, dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Jadi orang yang mengaku bakal selamat tapi tidak memeluk Islam tidak bisa. Al-Maidah 17 berarti satu sebelumnya. 17. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ini sekarang makin kacau ini. Saya pikir ini apa ada yang orang begini? Oh, ini putra Maryam ada. Di awal-awal mereka trinitasnya itu anak, ibu, bapak. Lalu berubah jadi tahun 399 anak, bapak, Roh Kudus. Ibunya hilang. Berarti pernah kejadian. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang ada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan seterusnya. Itu Al-Maidah 17. Lalu Al-Maidah 72 sampai 73. Ayo, bagus. 72 73. Al-Maidah 72. Udah. 72 73. Tafadhol. Tuh, udah 50 ini. 72 sampai 73 baca terjemahannya aja. Itu isinya bantahan Allah kepada orang yang mengklaim bahwa nggak usah masuk Islam, nggak apa-apa, kita selamat juga. Nah, itu di surat Maryam juga. Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Ya. Ini membantah Trinitas secara jelas-jelas. Ini buat yang belum tahu ya, bapak, father ini, anak, kepakai bahasa Inggris saja. Son, Holy Spirit, Holy Ghost. Nah, ini dia melingkarnya gini, bikin gambarnya itu. Ini ke sana is not. Ini ke sini is not. Itu ke sana is not. Ini konsep Trinitas itu bunyinya begini. The Son is not the Father is not the Son is not Holy Spirit is not the Son. Holy Spirit is not the Father is not Holy Spirit. Tapi yang kesini ini is. The Son is God, the Father is God, the Holy Spirit is God. Terus ada kalimat, but there are not three gods but one. Pusing-pusing sampai. Itu bunyinya Athanasian Creed. Ya, diduga yang menyebutkan namanya Athanasian, nama orang. Itu diresmikan tahun 399. Jadi di bawah itu orang pengikut Yesus yang asli nggak kenal Trinitas. Ini kan sekarang dipertahankan mati-matian. Nah, barusan di surat Al-Maidah 73 disebut, maka kafirlah, it's a blasphemy for those who say that God is one among three. Nah, gitu. Nah, kita sebagai orang Islam yang alhamdulillah sudah jadi Muslim, menerima ini sepenuh hati, tahu betul bahwa ini benar, yang kayak gitu-gituan itu salah. Maka kalau kita mendengar dan sebagainya atau melihat ada tulisan lewat medsos, nggak kita undang tiba-tiba lewat, kemarin malam sambil saya jalan ke Subang itu, mereka terang-terangan sekali bikin kayak itu tulisan lewat pendek itu. Apa jawab bunyinya? Allahu Akbar. Gila kan?
Ada orang Kristen, Allahu Akbar, Yesus is Allah, Yesus subhanahu wa ta'ala. Saya balasnya yang bilang, lu kan kitab kamu kan Bible, bahasa aslinya bahasa Yunani. Sebelum diterjemahkan bahasa Indonesia kan bahasa Yunani yang masuk ke Indonesia itu. Dibawa oleh orang Belanda, Portugis dan lain-lain. Jangan pakai bahasa Quran lah. Sebut Tuhanmu Theos. Sebut firman itu Logos. Dan sebagaimana sebut utusan Tuhan itu Apostolos atau apa itu. Jangan pakai firman, pakai Allah, pakai Rasul lagi. Paulus kan Rasul. Rasul kan istilah kita buat Nabi Muhammad. Coba kalau kita bilang Rasulullah berkata, ayo sampean bayangin siapa? Udah nggak ada yang lain. Kalau kita ngomong Rasulullah, ya Rasulullah, para sahabat, siapa yang dirujuk? Bukan Nabi Nuh, bukan Nabi yang lain-lain. Pasti itu maksudnya. Nah sekarang kalau mereka kata itu dipakai, Rasul Paulus kan kurang ajar. Jadi saya bilang gitu, kamu jangan pingin kacau. Mereka protes atas dialog Dondin dan sebagainya itu. Ngapain sih udah pindah ke agama Islam masih ngopo-opo agama lain, kurang kerjaan. Saya tulis di bawahnya, saya nggak bisa mendiamkan sekarang. Kalau lagi nyupir aja saya minggir di jalan tol. Saya jawab dulu, serius Pak, kan kita nggak tahu umur kita berapa. Jadi minggir saya bilang, apa tadi? Yang Dondin tadi, saya tulis begini, obrolan Koh Dondin itu untuk membuat umat-umat Islam yang kurang pengetahuan selamat dari bujukan para misionaris keluar masuk kampung, mengajak masuk Kristen, ngiming-ngiming supermi, selimut, beasiswa. Kalau misionaris itu nggak keluar masuk kampung gangguin orang Islam, obrolan Koh Dondin itu nggak diperlukan. Jadi siapa yang ngaco, siapa yang ngobo-obo, begitu ya. Jadi udahlah fair-fairan aja. Kalau di Malaysia kan orang Nasrani udah nggak boleh pakai nama Allah. Keputusan Mahkamah Agung mereka dari tahun 2000. You are not allowed to use Allah as the name of your God. Allah is the name of God, adanya di Quran. Nah definisi Allah di Quran apa? Lam yalid wa lam yulad. Jangan ngomong macam-macam. Jangan terus bilang punya anak. Oke, nah sekarang saya tutup dengan iklan yang tadi. Itu pentolan perang Poso. Ya, pernah bakar masjid, pernah jarah rumah-rumah orang Islam dan sebagainya. Selama 2 tahun dia ngaji. Tiap malam 2 jam ngaji Bible. Tapi dia gelisah terus, ya Allah. Berilah saya faham terhadap Alkitab ini. Yang ditemukan itu tadi, yang sudah sempat didengar ya. Kata-kata Yesus di dalam Yohanes. Jika kamu betul-betul mencintai saya, maka taatilah semua ajaran saya. Saya akan meminta ke Bapa untuk mendatangkan penolong buat kamu yang akan mendampingi kamu selama-lamanya. Jadi si Mas tadi itu bilang, berarti Yesus akan mendatangkan penolong. Orang ini berarti, bukan makhluk halus, bukan apa-apa, orang. Lalu pelajari lagi, siapa penolong itu? Penolong itu nanti adalah orang yang pada saat disuruh membaca kitab, dia bilang, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca karena saya buta huruf dan kejadiannya di gua. Nah siapa coba? Orang di Arab, ada kisah sebelumnya bahwa itu nanti penolong itu datangnya dari Arab. Lalu orang itu bilang buta huruf, nggak bisa baca, dia mikir kan, yang ngomong begitu pemimpin agama kan cuma Nabi Muhammad di gua. Lalu jadi Yesus akan mendatangkan penolong, berarti orang dari Arab, orangnya bilang tidak bisa baca, buta huruf, dan di Yesaya disebutkan namanya Muhammadim. Sekarang nggak ketemu di Babel bahasa Indonesia karena Muhammadim dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke Yunani menjadi apa, dibahasahkan ke bahasa Inggris menjadi all together lovely, diterjemahkan ke Indonesia menjadi yang cantik dan yang manis. Nggak ketemu. Tapi kalau kata yang cantik itu Bapak crop, terus ditanya ke Google apa bahasa Ibraninya, keluar tulisan Ibrani gitu, klek gitu. Nah tulisan Ibrani minta Google untuk translate, bunyinya Muhammad. Selesai. Itu yang ngomong di sini tadi itu gara-gara 4 ayat itu gua masuk Islam. Belum ngaji Pak, belum pernah lihat Quran. Sekarang jadi mu'alaf. Begitu Bapak Ibu sekalian, sudah 1 jam. Mudah-mudahan
melalui kajian-kajian seperti ini buat memperkuat iman kita, juga buat membentengi anak istri kita, keluarga dan sebagainya, karena gempuran dari luar ini luar biasa. Ya. Kalau Bapak Ibu sempat buka ini Chick Publication, pusatnya di Kanada, itu produsen komik-komik anti-Islam paling luar biasa. Ada yang gedenya satu folio gini, judulnya The Deceiver, The Deceived, sang penipu. Gambarnya apa? Nabi Muhammad bawa Quran di sini, Quran di kiri, pedang. Wah, geliyang gitu kalau baca itu. Digambar semua. Khadijah itu siapa? Biarawati. Warokoh itu siapa? Tokoh Katolik. Bla bla bla. Tujuannya memang menciptakan Islam untuk lawan tandingnya Protestan dan seterusnya. Mengerikan. Dan itu kalau di Australia saya dapatnya dibagi di masjid-masjid. Sama buku karangan Aji Jola, ya, Murtadin dari dari Afrika. Judulnya Who is this Allah? Segini Pak tebelnya. Teman saya dari Jogja, Mbak Siti Samsia almarhum, baca itu, wah pusing mas, pusing. Karena dicungkir balik. Allah adalah nama berhala terakhir yang disisakan oleh Muhammad. Di dalam Ka'bah tadinya penuh berhala, semuanya dihancurin, disisihin satu, namanya Allah. Kurang ajar kan? Dan seterusnya, segini tuh. Nah itu beredar Pak, sampai sekarang masih beredar, buku, komik seperti itu beredar. Nah kalau anak saudara kita ketemu yang seperti itu, wah bener ini, yang geliyang kayak anaknya Pak Ridwan Kamil. Sekolah ke London, tiba-tiba buka kerudung, cek amat. Padahal di sininya muslimah taat, nggak pusing orang tuanya. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, dan membuat kita berani untuk mempertahankan apa yang benar ini. Jangan diem saja maksud saya. Minimum kalau ada yang bilang Islam ngaco, lu nyembah setan, minimum Anda bilang no, Islam tidak nyembah setan. Minimum itu. Kalau ada orang bilang sesat lu, calon masuk neraka, no, kita selamat. Kalau nggak sempat ngutip-ngutip ayat, ya. Jawab. Kita nggak mau ngajak debat, tapi kalau ada statement seperti itu harus dijawab. Saya banyak yang setelah saya kasih statement gitu terus balas lagi, enggak, saya nggak mau ngeladenin panjang lebar, kecuali balas terus nanya, jelasin dong tentang Islam. Nah itu baru ngeladenin. Tapi kalau hanya ngeledek-ledek, ada mu'alaf baru seneng-senengnya, alhamdulillah saya sudah puasa saja, hidup saya jadi tenang. Tiba-tiba muncul komentar dari mereka, sesat loh, ngikutin ajaran Nabi, mohon maaf, penggemar pedofili. Mules saya bacanya. Masa kayak gituan mau diemin? Terus kita pura-pura nggak baca, biarin aja lewat. Itu dibaca banyak orang. Enggak, minimum kita harus bicara, no, bukan pedofili. Itu pernikahan secara logis, dan menurut hukum waktu itu, ya memang Aisyah sudah waktunya menikah. Ada Brother Dean itu dari Amerika itu yang ngulik soal itu, ketemu hukum di Amerika, di kota Delaware, tahun 1800 sekian, ada persyaratan minimum untuk menikah. Berapa umurnya? 7 tahun. Jadi nggak ada masalah kan Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Dan kalau Bapak Ibu buka Talmud, kitabnya Yahudi, berapa syarat pertama wanita boleh dinikahi? Ayo. 3 tahun plus 1 hari. Bukan tunangan ya, marriage. Jadi kalau kita baca ada karikatur gitu, Nabi Muhammad tuh digambarkan, mohon maaf, nggak enak sekali, pedofili. Harusnya Anda panas dan minimum bisa jawab no. Dia menikah secara legal, direstui dua orang tuanya, tidak ada paksaan, and they live happily. Mereka hidup bahagia. Begitu saja Bapak Ibu sekalian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul masjid. Subhanallah.